Get all. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pengertian tes standar dan tes buatan guru dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang pengertian tes standar. Tes standar itu adalah diartikan secara sempit, yaitu suatu tes yang disusun oleh suatu tim ahli atau disusun oleh lembaga khusus yang menyelenggarakan tes secara profesional. Tes tersebut diketahui memenuhi syarat sebagai tes yang baik, yaitu syaratnya adalah validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Dan tes ini dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama dan dapat diterapkan di beberapa objek mencakup wilayah yang luas. Dan tes standar ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam 3 aspek. Yang pertama, aspek kedudukan belajar. Yang kedua, kemajuan belajar. Dan tes standar ini adalah suatu tes di mana semua siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama. Dari sebagian besar pertanyaan dikerjakan dengan mengikuti petunjuk yang sama dan dalam batasan waktu yang sama pula. Tes standar dilaksanakan secara seragam, diusahakan dalam kondisi yang seragam, baik itu diberikan kepada siswa dalam pelaksanaan perseorangan maupun siswa sebagai anggota dari suatu kelompok. Ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitunya ada beberapa komponen dalam tes standar, yaitu yang pertama, ciri-ciri mengenai tes. Misalnya menyebutkan tingkat validitas, tingkat reliabilitas, dan sebagainya. Yang kedua, tujuan serta keuntungan dari tes. Misalnya yang disebutkan untuk siapa tes tersebut diberikan untuk tujuan yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu petunjuk-petunjuk tentang cara melaksanakan tes. Misalnya dilaksanakannya tes lisan atau tertulis, waktu yang digunakan untuk mengerjakan setiap bagian, boleh atau tidaknya keluar jika sudah selesai dalam mengerjakan soal yang kita lakukan. Kemudian yang keempat yaitu proses standarisasi tes. Misalnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sampel, besarnya sampel, teknik sampling, dan kelompok mana yang akan kita ambil dari sampel tersebut. Yang kelima yaitu petunjuk-petunjuk bagaimana cara men-skor. Di sini misalnya yaitu beberapa skor tiap-tiap soal atau unit menggunakan sistem hukuman atau tidak, bagaimana cara menghitung nilai akhir dan sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu petunjuk-petunjuk untuk menginterpretasikan hasil. Misalnya, yang pertama yaitu betul nomor sekian sampai sekian cocok untuk jabatan kepala seksi. Yang kedua yaitu betul nomor sekian saja cocok untuk jabatan guru dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu saran-saran lain. Contohnya, siapa yang menjadi pengawas, bagaimana jika tidak ada calon yang tidak mencapai skor tertentu, dan sebagainya. Yang kedua ada tes buatan guru.
Tes buatan guru atau yang disebut dengan teacher made test adalah tes yang disusun sendiri oleh guru yang akan mempergunakan tes tersebut. Tes buatan guru adalah tes yang dibuat seorang guru untuk merumuskan bahan dan tujuan khusus untuk kelasnya sendiri dan masih dalam ruang lingkup sekolah tempatnya mengajar. Tes ini biasanya digunakan untuk tes ulangan harian, formatif, dan ulangan umum ataupun sumatif. Tes buatan guru ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi setelah berlangsungnya proses pembelajaran yang dikelola oleh guru kelas yang bersangkutan. Oleh karena itu, guru harus membuat tes ataupun soal secara logis dan rasional mengenai pokok-pokok materi apa saja yang patut untuk disajikan ataupun ditanyakan. Saya akan menjelaskan cara penyusunan tes, dimana sebelum melakukan penyusunan tes atau pembuat harus mengetahui fungsi dari tes tersebut. Yang pertama ada fungsi kelas, dimana fungsi kelas tersebut memiliki bagian di dalamnya mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami oleh beberapa siswa, dan selanjutnya mempermudah dalam pengelompokan saat pembuatan kelompok di materi kelas. Yang kedua ada fungsi bimbingan, di mana kita akan mengetahui bimbingan seperti apa yang harus kita lakukan kepada siswa atau murid yang kita lakukan tes tersebut. Yang selanjutnya ada fungsi administrasi, di mana kita akan memberi petunjuk dalam pengelompokan siswa pada saat pembuatan kelas baru atau kenaikan kelas, merevisi kelas, pengelompokan belajar. Dan selanjutnya ada komponen tes, di mana komponen tes ini tersendiri seperti biasa kita sudah tahu ada 3. Yang pertama ada buku tes atau soal tes yang akan diajukan. Yang kedua ada kertas penilaian atau kertas jawaban yang akan kita berikan kepada siswa. Yang ketiga ada kunci jawaban yang akan kita siapkan. Kunci jawaban ini tergantung seperti apa tes yang kita lakukan. Kalau objektif tentu dengan penilaian objektif. Selanjutnya ada prosedur penyusunan, di mana untuk prosedur ini terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama ada penyusunan atau pembuatan utama pokok dari pembuatan tes tersebut. Seperti apa sih tes yang akan kita buat? Yang kedua ada uji coba. Setelah tes tersebut soal atau tes-tesnya tersebut dibuat, maka harus dicoba terlebih dahulu apakah itu sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan. Selanjutnya ada analisis, di mana kita akan menganalisis setiap soal apakah sudah sesuai C1, C2, C3 ataupun C4-nya. Yang selanjutnya ada revisi, di mana jika ada yang tidak sesuai di dalam analisis tadi, maka soal-soal tersebut harus kita revisi. Dan yang terakhir ada proses editing, di mana setelah direvisi tentu harus diedit kembali baru soal diluncurkan. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan atau prosedur di dalam penyusunan tes. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang penyusunan standar. Jadi di sini ketika kita ingin menyusun standar, maka diperlukan beberapa prosedur. Antaranya adalah penyusunan, yang kedua uji coba, yang ketiga analisis atau analisa, sedangkan yang keempat revisi, dan yang kelima proses editing. Jadi kesimpulannya dari materi-materi yang sudah teman-teman saya sampaikan tadi adalah yang pertama, tes standar. Tes standar adalah tes yang disusun oleh suatu tim ahli atau sebuah lembaga khusus yang menyelenggarakan tes secara profesional. Tes standar sangat memperhatikan keobjektivitasannya, reliabilitasnya, dan validitasnya. Tes standar dilaksanakan secara keseluruhan atau secara seragam dan sangat diusahakan dilaksanakan dalam keadaan yang seragam, baik itu untuk siswa perseorangan maupun siswa dalam sebuah kelompok. Tes standar ini juga digunakan dalam waktu yang relatif lama dan juga mencakup beberapa wilayah yang sangat luas.
Selanjutnya adalah tes buatan guru atau teacher made test, yaitu merupakan suatu tes yang dibuat oleh guru itu sendiri dan akan dipergunakan oleh guru tersebut tesnya. Tes buatan guru adalah tes yang dibuat oleh seorang guru untuk merumuskan bahan yang telah diajar dan tujuan khusus untuk kelasnya sendiri dan masih dalam ruang lingkup kelasnya sendiri atau sekolahnya sendiri atau di mana tempat guru tersebut mengajar. Tes buatan guru bersifat temporer, artinya tes tersebut hanya mencakup di mana tempat ia mengajar atau materi yang diajarkan kepada peserta didiknya dan hanya berlaku pada saat tertentu dan situasi tertentu pula. Pada kesempatan lain, belum tentu tes tersebut bisa digunakan karena bisa berubah saja itemnya atau materi yang akan digunakan untuk selanjutnya. Baik itu itemnya yang akan berubah nanti maupun kapasitas peserta didik yang akan diberikan tes tersebut. Dan itu hanya bersifat sementara atau tergantung bagaimana guru tersebut mengaplikasikannya. Baiklah, itulah tadi kesimpulan atau materi yang sudah kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang tes standar dan tes buatan guru. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya di dalam dunia pendidikan. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.